Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada video ini, kita akan membahas koneksi antar materi paket modul 1 yang terdiri dari 4 modul dengan modul 2 yang saat ini sudah sampai pada modul 2.1 ini. Seperti yang telah kita pelajari di modul sebelumnya, Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun skala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Untuk mewujudkan suasana lingkungan belajar yang membahagiakan, maka dituntut peran guru itu sendiri, di mana peran guru penggerak ada 5, yaitu berpusat pada siswa, kolaboratif, inovatif, mandiri, serta mampu merefleksikan dirinya. Sedangkan hakikat dari guru penggerak itu tidak hanya tergerak dalam bentuk semangat dan motivasi pada diri sendiri, tetapi juga tergerak untuk mewujudkannya. Namun, tidak hanya sampai di sini, tetapi juga mampu menggerakkan. Dalam hal ini berarti mampu berkolaborasi dengan orang di luar dirinya sendiri. Ketika guru sudah memahami pergeseran nilai dalam mendidik yang sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kemudian juga sudah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak, maka seorang guru juga sudah bisa merumuskan visi yang hendak dituju untuk di masa depan nanti. Visi guru penggerak merupakan representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan nanti yang mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Berikut ini tahapan inquiry apresiatif bagja yang terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Ketika sebuah visi sudah terpatri di hati guru penggerak dalam melakukan perubahan setiap harinya, tanpa disadari, guru dihadapkan pada keberagaman yang banyak sekali bentuknya, sehingga seringkali mereka harus melakukan banyak pekerjaan atau membuat keputusan dalam satu waktu. Sehingga saat mengajar di kelas, seorang guru mungkin harus membantu satu muridnya yang kesulitan, namun di saat yang sama harus mengatur cara bagaimana saat ia membantu murid tersebut serta kelasnya tetap berlangsung dengan kondusif. Berikut refleksi saya mengenai peran diri dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol seorang guru dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas dan bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah di kelasnya.
Dalam kesehariannya, guru akan senantiasa melakukan hal ini sehingga kemampuan untuk multitasking ini secara natural sebenarnya sudah dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan ini banyak yang tidak disadari oleh seorang guru karena begitu alaminya hal ini terjadi di kelas dan betapa terbiasanya guru menghadapi tantangan yang seperti ini. Semua usaha tersebut tentunya dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memastikan setiap murid di kelasnya sukses dalam proses pembelajarannya. Sebenarnya, kemampuan ini sudah menerapkan sebuah pola pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan muridnya. Menurut Tomlinson, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut antara lain, yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Setelah seorang guru mampu memenuhi kebutuhan murid berdasarkan ketiga aspek di atas, maka guru bisa melakukan diferensiasi pembelajaran di kelas dengan memperhatikan aspek konten, aspek proses, dan produk. Diferensiasi konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid, di mana konten tersebut dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan serta minat dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Sedangkan diferensiasi produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, bisa seperti beragam kegiatan yang kita berikan. Ketika kita memberikan sebuah pelajaran, maka kita dapat mengembangkan tugas yang dihasilkan bisa berupa video, rekaman, diagram, dan juga artikel. Sehingga penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, terutama kepada murid. Sehingga setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka tidak semua murid bisa diberi perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat tumbuh dan kembang murid dalam belajar di kelas. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap murid merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, serta mereka merasa aman dan harapan bagi pertumbuhan pembelajaran di kelas pun akan tercapai. Serta juga ada azas keadilan dalam bentuk nyata di mana guru dan murid berkolaborasi dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dari beberapa dampak tersebut diharapkan tercapainya hasil belajar yang optimal. Dengan sekian panjang penjelasan koneksi antar modul 1 dengan modul 2.1 ini, maka dapat kita jadikan sebagai pedoman dan acuan kita sebagai pendidik yang mampu memerdekakan siswa yang ada di kelas sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.